Warga terdampak banjir di Desa Pengambengan, Jembrana, Bali mulai terserang penyakit. Selain flu dan batuk, warga juga gatal-gatal. Meski banjir di Desa Pengambengan, Jembrana, Bali mulai surut, namun sejumlah warga di desa ini mulai terserang sejumlah penyakit. Warga yang datang berobat kebanyakan mengeluhkan gatal-gatal pada kaki. Selain gatal, warga terdampak banjir juga banyak mengeluhkan flu, batuk, serta diare. Hal ini diduga akibat kondisi lingkungan yang kotor dan tercemar akibat banjir. Kakinya itu, Bu? Tahu kayak gatal itu ya? Gatal, perih. Panas. Sejak kapan, Bu? Mulai? Kemarin. Sejak kemarin, Bu, ya? Selama ini diobatin apa, Bu? Nggak tahu juga sebenarnya. Oh, enggak diobatin. Oh. Jadi berdasarkan pelayanan kesehatan yang kami lakukan di sini mendominasi yaitu penyakit ISPA, saluran pernafasan atas, dan gatal-gatal atau dermatitis, dan mialgia atau nyeri sendi. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menjenguk korban banjir di Denpasar, Bali. Mensos juga menyalurkan bantuan dan santunan lebih dari 2 miliar rupiah untuk penanganan korban banjir. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf tiba di Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Ngurah Denpasar pada Jumat kemarin. Selain menjenguk korban banjir, Mensos juga telah menyalurkan anggaran lebih dari 2 miliar berupa santunan dan logistik. Selain itu, selama masa tanggap darurat, pihak Kemensos juga mendirikan tempat pengungsian dan dapur umum, serta memberikan layanan psikososial bagi korban banjir. Dari Kementerian Sosial yang wafat 15 juta, yang meninggal 15 juta, kalau yang sakit atau yang luka itu 5 juta rupiah. Nah setelah itu kita juga bisa lakukan pembicaraan lebih lanjut jika dianggap dukungan untuk yang luka itu mungkin dianggap kurang gitu, kita bisa diskusi lagi. Tapi santunan untuk ahli waris itu adalah 15 juta. Penanggulangan bencana banjir bandang untuk Kementerian Sosial sudah menyalurkan lebih dari 2 miliar. Di Bali aja deh, Pak. Khusus di Bali. Khusus ya logistik dan santunan. Dari data yang dihimpun dari BPBD Bali, jumlah korban meninggal dunia akibat banjir Bali mencapai 18 orang. Sementara itu, 2 orang hilang masih dalam pencarian. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi curah hujan ekstrim di Indonesia masih terjadi. Dalam sepekan ke depan, wilayah Sumatera dan Jawa masih berpotensi alami hujan dengan intensitas tinggi. BMKG bilang, banjir bandang di Bali dan Nusa Tenggara terjadi karena tingginya curah hujan yang disebabkan faktor skala atmosfer dan kondisi laut yang mendukung. Kolaborasi global, regional maupun lokal menyebabkan intensitas hujan sangat lebat atau ekstrim terjadi di Bali pada 9 September kemarin. BMKG memprediksi dalam sepekan ke depan, wilayah Sumatera dan Jawa bagian barat berpotensi hujan dengan intensitas tinggi. Sementara di Bali, curah hujan saat ini sudah mulai turun. Kejadian banjir di Bali tanggal 9 September 2025 disebabkan oleh curah hujan yang tinggi yang terjadi. Penyebab utamanya memang karena faktor skala atmosfer maupun laut yang mendukung pada saat itu. Di mana kalau dilihat aktifnya gelombang Rossby ekuatorial maupun MGO pada saat itu aktif yang menimbulkan potensi cuaca pertumbuhan awan di wilayah Bali itu cukup tinggi. Selain itu, suhu muka laut yang tinggi di wilayah perairan selatan Indonesia juga mendukung suplai uap air ke wilayah Indonesia, terutama di bagian selatan, yaitu di wilayah Jawa, Bali, maupun hingga ke Nusa Tenggara. Pasca diterjang banjir, para pedagang di Pasar Kumbasari dan Pasar Bali terus membersihkan kios dagangan mereka. Akibat banjir, pedagang rugi hingga ratusan juta rupiah.
Dibantu anggota TNI, Polri, para pedagang pasar Kumbasari, Denpasar bersih-bersih kios dan evakuasi barang dagangan mereka. Sebelumnya, tempat ini terendam banjir dengan ketinggian hingga 2 meter yang mengakibatkan material lumpur menutup seluruh bagian kios pedagang. Proses pembersihan dilakukan dengan cara manual untuk mengurangi ketebalan lumpur agar pedagang bisa mengevakuasi barang dagangan. Salah seorang pedagang bilang, akibat kejadian ini, dirinya rugi hingga 50 juta rupiah. Dari banjiran, air udah naik kan dari kolam naik ke airnya. Dari info dari pasar kasih tahu. Jadi pas pada hari Rabu itu paginya juga belum bisa nyelamatin barang Bu ya? Ya baru lihat aja tak bisa masuk karena kondisi lumpur tebal selumpet badan. Kalau dari toko pribadi kita aja 50 juta. Kita 50 juta. Lalu bagaimana proses pembersihan pasca banjir dan apakah aktivitas ekonomi sudah mulai kembali pulih? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Nandang Astika di Denpasar, Bali. Selamat siang Nandang. Pasar Badung perlahan sudah dibersihkan dari sisa banjir. Apakah aktivitas perdagangan sudah kembali normal? Ya, selamat siang Imron. Bisa saya sampaikan memang mulai pagi tadi aktivitas di Pasar Badung Kota Denpasar ini sudah mulai kembali dibuka gitu. Artinya para pedagang pun juga sudah mulai menjajakan semua barang dagangannya, terutama yang kayak kebutuhan pokok gitu. Namun mereka juga masih banyak yang melakukan aktivitas perdagangan di pinggir jalan di luar pasar. Mengingat kawasan pasar pun juga masih dilakukan proses pembersihan karena memang di sejumlah titik maupun akses menuju pasarnya ini masih banyak material berupa lumpur maupun sampah-sampah kiriman pada saat banjir terjadi. Dan juga bisa saya sampaikan saat ini saya berada tepat di posko pengaduan di Pasar Kumbasari Denpasar, di mana dari pihak petugas dari Pasar Kumbasari mencatat sebelumnya ada 10 laporan pedagang yang dilaporkan hilang dan data yang terhimpun dari 10 pedagang yang hilang tersebut 4 ditemukan dalam kondisi selamat, 5 meninggal dunia dan 1 orang sampai saat ini masih dalam pencarian. Dan dibukanya posko ini selain untuk melakukan pendataan warga atau pedagang yang hilang juga untuk memastikan bahwa semua pedagang mencatatkan apa keperluan yang selanjutnya nanti bisa disampaikan kepada pemerintah terkait bantuan pasca kejadian banjir ini, Imron. Baik, tadi ada katakan Nandang masih ada sejumlah orang yang dilaporkan hilang, yang melaporkan keluarganya melaporkan ke posko pengaduan begitu ya. Lalu bagaimana dengan upaya pencarian korban yang hingga saat ini masih dinyatakan hilang? Ya, kalau untuk proses pencarian memang tim Basarnas juga masih melakukan pencarian. Secara keseluruhan tercatat ada 5 korban yang masih dalam tahap pencarian, di mana 2 diantaranya berasal dari peristiwa di Kota Denpasar dan 3 lainnya berada di Kabupaten Badung, di mana 3 ini baru dilaporkan kepada pihak Basarnas pada hari Jumat kemarin. Walaupun peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 10 September. Seperti itu, Imron. Nandang, kami mendapatkan informasi bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah mendarat di Bali. Lalu apa saja agenda dan juga tinjauan kemana saja yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo siang hari ini di Bali?